Waalaikumsalam, selamat duduk Ibu. Gimana Ibu kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu dengan Ibu Sarah? Belum. Umurnya berapa tahun Ibu? 38. Alamatnya? Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Bianca ya Bu ya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu. Dia mau konsultasi. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai ASI eksklusif? Belum. Baik, sekarang saya akan menjelaskan ya Bu, apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberikan ASI saja ya Bu, tanpa ada tambahan minuman atau makanan, kecuali obat, vitamin, dan mineral, dan diberikannya hanya sampai 6 bulan saja. Kemudian apa sih itu manfaat ASI? Manfaat ASI itu satu sebagai nutrisi, kemudian yang kedua sebagai daya tahan tubuh, yang ketiga itu meningkatkan kecerdasan, yang keempat itu meningkatkan jaminan kasih sayang, kemudian meningkatkan menghemat biaya obat-obatan ya Bu ya. Kemudian yang terakhir itu menciptakan generasi penerus bangsa yang teguh dan berkualitas. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian di dalam ASI juga ada zat kekebalan dalam ASI. Zat apa aja? Yang pertama ada faktor Viridis. Viridis itu apa? Mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam si usus bayinya, untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan ya Bu ya. Kemudian ada anti alergi, terus ada mengandung zat anti virus polio. Nah, yang terakhir ada membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Gimana ya Bu? Bisa dimengerti sampai situ? Ya. Nah, Ibu, di dalam ASI itu terdapat kekebalan dalam ASI ya Bu. Nah, yang pertama itu ada anti alergi, kemudian mengandung zat anti virus polio, kemudian membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Nah, kemudian ada laktoferin. Laktoferin itu apa? Mengikat zat besi dalam ASI, sehingga zat besi yang digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Seperti itu. Sampai situ bisa dipahami Bu? Insya Allah. Nah, kemudian di dalam ASI juga ada komposisinya Ibu. Ya, ada 3 ya Bu komposisinya. Yang pertama itu kolostrum. Kolostrum adalah merupakan cairan yang pertama kali keluar. Cairannya itu kental dan juga warnanya itu kekuning-kuningan ya Bu ya, dibandingkan dengan air susu matur. Nah, kemudian yang kedua itu ada air susu masa peralihan. Nah, air susu ini merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur ya Bu ya. Nah, disekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Nah, kemudian ada air susu matur ya Bu yang terakhir. Nah, merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan. Nah, seperti itu Ibu. Bisa dipahami Bu? Ya, insya Allah. Nah, gimana sih Ibu gitu biar produksi ASINya itu banyak ya Bu ya? Yang pertama itu Ibu bayi menyusup setiap 2 jam selama 10 sampai 15 menit di setiap payudara ya Bu. Nah, kemudian yang kedua itu bangunkan bayi atau buka baju sambil gendong yang membuat rasa gerah, dukunglah selama menyusui. Kemudian yang ketiga, pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik ya Bu ya. Nah, menempel kepada ibunya gitu ya, dan menelan secara aktif. Kemudian menyusui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusunya. Kemudian tidur bersebelahan ya Bu ya dengan si dedenya.
sehingga dapat menyusui setiap saat. Nah, kemudian terakhir ibu meningkatkan istirahat dan minum ya Bu, jangan lupa itu. Nah, kemudian gimana ibu untuk cara pemerasan ASI juga dengan tangan itu yang pertama ibu dilakukannya satu, cuci tangan dulu yang bersih, kemudian yang kedua siapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih ya Bu. Kemudian yang ketiga, payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimasuk dengan kedua telapak tangan dari pangkal kalang payudara. Ulangi pijatan ini ya Bu ya pada sekitar payudara secara merata. Kemudian yang selanjutnya itu dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke area dada ya Bu. Nah, kemudian daerah kalang payudara itu diperah dengan ibu jari dan telunjuk dengan menjepit atau menekan si putihnya. Nah, karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Nah, ulangi tekan, perah, lepas, tekan, peras, lepas. Nah, dan mulainya ASI tak keluar setelah beberapa kali, maka ASI akan keluar seperti itu. Nah, gerakannya yang tadi diulangi sekitar kalang payudara selama semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas semua segmen payudara. Seperti itu ya Bu ya. Sampai situ udah paham Ibu? Ya, tidak terlalu kecepatan kan ya Bu ya? Nah, sekarang itu untuk penyimpanan yang tadi susunya udah diperah. Yang satu disimpan di udara terbuka atau bebas 6-8 jam Ibu ya. Kemudian yang kedua di lemari es dengan suhu 40 derajat Celcius 24 jam. Kemudian yang ketiga di lemari pendingin atau beku. Kemudian yang terakhir itu ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai sama ibu tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun ya Bu ya. Nah, sampai situ gimana Ibu? Bisa dipahami? Iya. Nah, kalau begitu, cara penerapan ASI eksklusif, Ibu bekerja atau tidak? Enggak. Oh, tidak. Ibu rumah tangga. Baik, kalau begitu ya Bu. Nah, Ibu sudah tahu cara mengurut payudaranya? Iya. Sudah tahu? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Gimana Ibu sudah paham tentang ASI eksklusif? Sudah? Ya, alhamdulillah. Baik, sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, tidak ada. Baik, kalau begitu ya Bu, jaga adiknya ya Bu ya. Jangan lupa tadi yang saya sudah jelaskan, jangan sampai si adik bayinya sebelum 6 bulan jangan dulu dikasih susu formula ya Bu ya, itu pun tidak baik ya. Ya, udah ada yang mau lagi?